Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Allah. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, hari ini saya akan berbicara sedikit tentang hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, Alkitab memang mencatat usia manusia di dalam dunia ini sangat singkat. 70 tahun, bahkan mungkin lebih dari itu adalah kasih karunia daripada Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau kita bicara mengenai kehidupan, tentu pada saat kita menyelesaikan hidup di dalam dunia ini, kita akan tetap hidup selama-lamanya. Kerinduan kita adalah kita hidup selama-lamanya dengan Bapa di sorga dalam sebuah tempat yang indah, yaitu kerajaan sorga. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menikmati kehidupan untuk selama-lamanya? Saudara, ini doa kita, ini harapan kita sebagai anak-anak Allah. Kita hidup di dalam dunia ini dengan damai sejahtera, dengan berkat Allah. Bahkan ketika kematian menjemput kita, kita juga hidup bersama-sama Tuhan di dalam kerajaan sorga. Nah, Alkitab dengan jelas, saudara, bagaimana kita bisa hidup selama-lamanya. Alkitab katakan, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu keluargaku, ternyata kuncinya cuma satu. Kalau kita ingin menikmati kehidupan untuk selama-lamanya, maka Alkitab katakan, jadilah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Katakan amin. Saudara, pagi ini kita akan belajar, Pak Pendeta, bagaimana caranya saya melakukan kehendak Allah? Berapa banyak kehendak Allah yang harus saya kerjakan sehingga saya layak menerima kehidupan untuk selama-lamanya? Saudara, saya hanya membahas dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 7-17. Ini satu bagian, satu perikop yang akan kita pelajari bagaimana kita melakukan kehendak Allah. Saudara, ada dua perkara yang Alkitab ajarkan bagaimana kita melakukan kehendak Allah. Yang pertama, saudara perhatikan baik-baik, 1 Yohanes pasal 2 ayat 7-14. Ini bagian pertama yang harus kita kerjakan dalam melakukan kehendak Allah. Alkitab katakan dalam ayatnya yang ke-9, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Saudara, yang pertama yang Alkitab ajarkan bagaimana kita melakukan kehendak Allah. Yang pertama Alkitab tulis, kita harus mengasihi saudara-saudara kita. 1 Yohanes jelas menulis, tidak mungkin engkau mengasihi Allah yang tidak engkau lihat dengan matamu, sedangkan saudaramu yang engkau lihat dengan mata kita tidak kasihi. Alkitab katakan kita pendusta, kita pembohong, bahkan Alkitab juga katakan kita pembunuh manusia. Nah saudara, bagaimana kita melakukan kehendak Allah dan kita bisa hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan? Belajar memiliki kasih terhadap sesama. Ya, ada banyak orang-orang yang melukai kita, ada banyak orang-orang yang menyakiti kita, ada banyak orang-orang yang tidak suka dengan kita. Justru disitulah kasih kita diuji, bagaimana kita mengasihi mereka, bagaimana kita mengasihi sesama kita. Dan kita membuktikan ketika Kristus mengasihi kita, maka kasih itu terpancar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah? Ayat 15-17 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Yang kedua, saudara, bagaimana kita melakukan kehendak Allah sehingga kita hidup selama-lamanya. Yang kedua, saudara, jangan mengasihi dunia ini. Yakobus katakan kalau kita mengasihi dunia ini, maka kita bersahabat dengan dunia, dengan demikian menjadikan kita menjadi musuh Allah. Saudara, kita memang tinggal dalam dunia ini, kita memang hidup di dalam dunia ini, kita memang melayani Tuhan dalam dunia ini, tapi kita tidak boleh bersahabat dengan dunia ini. Dengan segala produk yang dunia tawarkan, dengan segala hal kenajisan yang dunia kerjakan, kita tidak boleh mengasihi dunia ini.
Kita harus mengasihi Bapa di surga. Kita harus mengasihi Yesus di atas segala-galanya. Bapak Ibu, rindukah engkau menikmati kehidupan untuk selama-lamanya? Hidup di dalam dunia ini dan hidup di dalam kerajaan sorga. Mari lakukan kehendak Allah. Kasihi sesamamu manusia. Dan kedua, jangan pernah mengasihi dunia, tapi kasihilah Allah lebih daripada apapun. Maka nikmatilah kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.